untuk menyembuhkan segala penyakit. Allahumma rabban nas idhabil ba'sa ishfi anta syafi shifaan la yughadiru saqama tahurun 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 insyaallah. على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ببركة أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah yang ketiga, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan semua harapan kita, cita-cita kita, hajat kita, doa-doa kita. Mungkin sampai hari ini ada anak kita belum soleh, ada anak kita belum sholat, ada anak kita belum dapat hidayah, ada rizki yang masih tertahan, ada hutang yang masih terbilang, ada doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sholat yang belum khusyuk, ada hati yang belum bersih, ada rezeki yang kita harap-harapkan belum datang. Maka mintalah kepada Allah, Bapak Ibu, saat ini semua harapan-harapan kita, doa-doa kita, hajat-hajat kita. Silakan Bapak Ibu 10 detik minta kepada Allah agar Allah kabulkan semua harapannya. Khususnya target Bapenda DKI Jakarta, semoga Allah sampaikan, Allah lampaukan, tentu dengan ridhonya, maunahnya, rahmat dan taufiknya. Dan bangsa kita diberikan kemuliaan, bangsa kita diberikan kejayaan dengan keberkahan para ulama, dengan keberkahan pemimpin-pemimpin yang baik, yang tidak sulit bagi Allah untuk menurunkannya. Pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur. على هذه النية ولكل نية صيد حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khususnya Kepala Bapeda DKI Jakarta Ibu Hajah Lucy, Pak Elva, Pak Wakil, Ibu Sekban, Ibu Hajah Umi, beliau-beliau kita doakan semoga terus dibimbing oleh Allah, mendapat keberkahan, mendapat kemuliaan, khususnya kemuliaan Al-Quran dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan. Bapak Ibu eselon 3, eselon 4, semua sivitas Bapenda DKI Jakarta, kita ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang mengikuti tilawah surat Al-Kahfi, yang mengikuti zikir dan mau'izah hasanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan surganya Allah, Bapak Ibu, melihat satu kisah. Ada seorang ulama besar namanya Fudail bin Iyad. Ini orang kala itu, siapa yang tidak kenal dengan Fudail bin Iyad? Kalau sekarang ini kira-kira siapa? Banyaklah. Ada Habib Lutfi, siapa yang nggak kenal dengan beliau kan? Ada Syekh Nawawi Al-Bantani dulu. Ada kakeknya Gus Dur, Hadratus Syekh Syamsi. Siapa yang nggak kenal dengan ulama-ulama beliau-beliau seperti itu? Fudail bin Iyad, Bapak Ibu, satu waktu beliau beli kurma. Ya, beli kurma, subhanallah. Itu timbangannya pas, bahkan beliau minta dikurangi. Lalu beliau bayar. Ketika akan dimasukkan ke plastik atau kresek, dia lihat ada kurma jatuh. Dia ambil, subhanallah, satu biji saja. Dia ambil, dia bawa,
Subhanallah. Dalam perjalanan yang dulu dimakan itu bukan kurma yang beliau beli yang ada di dalam plastik atau kresek. Tapi yang dia makan satu kurma yang jatuh di bawah kurma-kurma yang jualan penjual tadi. Dimakanlah. Cuma satu butir Bapak Ibu. Baru dia makan itu jilatan pertama, subhanallah. Maka malaikat ketika itu menyayangkan, ya Rob, ini Fudail bin Iyad, ulama besar, ibadahnya luar biasa, tilawahnya luar biasa, ya subhanallah, zikirnya luar biasa. Beliau tiap 3 hari mengkhatamkan Quran, sholatnya bahkan menunggu waktu azan. Sholat sunat mutlaknya saja 100 rakaat. Subhanallah, ibadahnya luar biasa. Tetapi makan kurma yang jatuh di bawah tanpa izin dari si penjual, dia makan. Dari satu butir kurma itu, ya Rab, kata malaikat, kami tidak tertarik lagi kepada dia. Ya. Bahkan namanya langsung hilang itu. Menjadi orang-orang yang layak masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Itu para ulama menyayangkan Bapak Ibu. Subhanallah. Nah, apa yang hikmah yang bisa diambil? Itu kurma yang jatuh. Ya. Yang jatuh di bawah satu biji Bapak Ibu. Padahal beliau sudah beli. Ya, bahkan timbangannya pas. Mungkin sedikit dikurangi. Tetapi dia makan satu butir kurma yang jatuh di bawah kurma yang dijual tanpa izin. Kalau bahasa kita mungkin kurma itu tester lah, namanya juga jatuh di bawah. Apalagi di negeri Arab kan, kalau jatuh itu kemana, ke pasir, mungkin sudah kotor. Mungkin sudah dimaaf lah oleh penjual. Tapi tidak menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyayangkan Bapak Ibu hingga terjadi petir luar biasa. Geledek luar biasa. Subhanallah. Maka ketika itu Fudail bin Iyad, ini petir ini nggak biasa. Geledek ini nggak biasa. Ini pasti peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu beliau langsung memandang kurma yang ada di tangannya. Petir ini karena kurma ini. Subhanallah. Itu satu butir kurma Bapak Ibu yang jatuh. Mungkin bahasa kita udah dianggap biasa, toleransi lah oleh penjual. Bagaimana kalau yang kita ambil itu 1 kilo, Bapak Ibu. Yang kita ambil 2 kilo, 100 kilo, 100 juta, 1 miliar. Bahkan bukan kurma yang jatuh, kurma yang ada di situ kita ambil. Dana segar yang kita ambil, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Satu kurma jadi geledek petir yang luar biasa, membuat malaikat nggak tertarik. Ini Fudail bin Iyad nggak masuk lagi nominasi ahli surga. Apa pelajaran yang bisa diambil Bapak Ibu? Mahal surga itu. Yang kedua, ternyata surga itu 90% terkait isi perut Bapak Ibu. Maka sebetulnya yang paling layak yang memasukkan kita ke surga bukan amal kita. Kalau melihat amal berat, apalagi maksiat kita, dosa kita. Kita hanya berharap apa? Ridha Allah, syafaat Rasulillah. Makanya kata Nabi SAW, syafaati li ahli kabairi min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar. Jadi kita kalau mengandalkan amal, mengandalkan kebersihan berat. Kita hanya bisa mengandalkan syafaat Rasulillah, Bapak Ibu. Cuma masalahnya Rasul itu sudah melakukan sudah di blacklist. Ya, sudah di blacklist, nggak akan, sudah di delete itu. Orang-orang yang nggak akan dapat syafaat Rasulullah. Subhanallah. Pernyataan Nabi itu Bapak Ibu diabadikan dalam satu surat. Ya, namanya surat Al-Mudaththir. Hati-hati Bapak Ibu. Amal kita udah payah. Ibadah kita udah payah. Kita berharap syafaat Rasul. Tapi Rasul nggak mau apa? Nggak mau ngasih syafaatnya kepada kita. Ada 4 golongan Bapak Ibu yang nggak akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dijelaskan dalam surat Al-Mudaththir, ya. Dalam surat Al-Mudaththir ayatnya ayat 42, ya, ayat 42 sampai ayat 47. Ma salakakum fi saqar?
qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. 42 hingga 48. Masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian, wahai umatku, masuk neraka sakor? Satu. Qalu lam nakum minal musalli. Kami enggak sholat. Pastikan Bapak Ibu sholat. Jangan sampai enggak sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, yang membedakan kita dengan orang kafir bukan apa-apa Bapak Ibu, apa itu sholat. Bagus sholat, insya Allah bagus amal yang lain. Jelek sholat, jelek yang lain. Pastikan sholat. Sesibuk apapun, sedarurat apapun. Bahkan orang sakit aja kalau nggak bisa berdiri, apa itu? Duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, bergerak dengan tangan. Kalau nggak bisa bergerak, pakai isyarat. Kalau nggak bisa pakai isyarat, udah disolatin aja. Sholat itu jangan ditinggalkan dalam kondisi perang. Ada tata cara sholat ketika perang. Kita lagi perang nggak? Enggak. Sampai meninggalkan sholat. Jangan, Bapak Ibu. Yang kedua, qalu lam nakum minal musallin. Qalu walam nakun nut'imul miskin. Enggak ngasih makan anak yatim, enggak ngasih makan orang miskin. Hati-hati Bapak Ibu. Nabi kita kenapa maksum, dijaga oleh Allah melakukan dosa besar? Kata Imam Ghazali, karena zakatnya 100%. Ada yang masuk ke tubuh kita 10%, 20% yang haram, 30% yang haram. Subhanallah. Tapi kita keluarkannya hanya 2,5% Bapak Ibu. Nabi keluar berapapun, masuk berapapun yang Nabi keluarkan 100%. Waduh, bagaimana kalau yang haram? Yang masuk dalam tubuh kita 50%. Kita hanya zakat 2,5, ya masih ada sisanya dong, 47,5. Subhanallah. Mana qasad sadaqatun min mali. Enggak ada orang fakir karena sedekah, enggak ada. Hati-hati Bapak Ibu. Bahkan disebut pendusta agama, itu bukan hanya enggak salat. Ara'aita alladzi yukadzibu bidin. Tahu enggak? Yang suka mendustakan agama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Wa la yahummu 'ala ta'amil miskin. Enggak ngasih makan orang miskin. 2. Yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kita membantu orang-orang yang nggak senang sama syariat kita, yang nggak senang dengan ajaran Islam kita. Kita malah mendukung mereka. Ya, orang-orang yang ibadahnya buruk kita dukung. Ya, orang-orang yang nggak ada kepedulian dengan Nabi kita, dengan Quran kita, dengan syariat kita, dengan ibadah kita, malah kita dukung. Subhanallah. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, yang keempat, orang-orang yang tidak percaya hari kiamat. Subhanallah. Orang yang nggak percaya hari kiamat apa? Nggak kenal halal, nggak kenal haram. Maka apa kata Al-Quran? Fama tanfa'u syafa'atu syafi'in. Nggak ada manfaatnya syafaat Rasulullah. Hati-hati Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini saya ngingetin diri saya sendiri ini. Pastikan Bapak Ibu pulang ketemu Allah bahagia. Makanya kalimatnya dalam 185 Ali Imran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan lezatnya apa itu? Lezatnya kematian. Jadi kata Al-Quran, kematian itu lezat. Kenapa? Kita berburu nikmat 99. Allah punya nikmat 100. Ya, yang 99 Allah tahan nanti pada hari kiamat. Yang 1 itu dilemparkan ke bumi. Berebut kita. Orang cerdas itu berebut yang 1% atau berebut yang 99%. Pasti yang 99 dong. Maka pastikan Bapak Ibu apapun yang kita lakukan. Tengok Allah ridho enggak. Rasul ridho enggak. Halal enggak. Ada syubhat enggak. Subhanallah. Kenapa? Karena yang 4 tadi Bapak Ibu. Subhanallah. Kita ngandelin amal berat. Rasul enggak ngasih syafaat. Wah, celaka 12 itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, jaga keluarga kami dari narkoba, jaga keluarga kami dari zina,
Jaga dari kantor kami, wilayah kami, ya Allah, dari melakukan dosa besar, khususnya anak-anak kami, ya Allah. Jangan sampai melakukan dosa besar. Berikan rasa takut kepada Engkau, ya Allah. Lezatnya ibadah, lezatnya jujur, subhanallah. Lezatnya sujud, lezatnya tahajud. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik. يا رفيع شان ودرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Insya Allah mulai Jumat depan itu kajiannya langsung dari Egypt ya, dari Kairo. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.